ketika aku lemah, ketika aku lemah, Dia datang. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku perlu Dia. Sekali lagi dari atas katakan ketika aku lemah, Dia datang. Ketika aku lemah, Dia datang. Amin Tuhan. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku sakit,
Terima kasih Bapa di surga. Betapa besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Apapun keadaan kami, senantiasa Engkau ada bagi kami untuk menolong kami Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sungguh kami berbahagia Tuhan. Layakkan kami semuanya di hadirat-Mu. Hadirkan setiap kehidupan kami Tuhan, untuk bersuka cita malam hari ini, memuji memuliakan Engkau. Urapi kami semuanya Tuhan. Pimpin kami oleh kuasa Roh Kudus beribadah dengan cara berkenan kepada Tuhan. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, menjadi pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, proyektor, penyanyi harapan-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami malam hari ini. Mari Kau pakai, urapi hamba-Mu Tuhan, perlengkapi Tuhan hamba-Mu, dan nyatalah kasih Tuhan bagi kami malam hari ini. Ikut teguhkan Tuhan firman-Mu, dan kami semuanya sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami, jikalau ada Tuhan dalam perjalanan menuju tempat ini juga Tuhan tolong beri kekuatan untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala kesusahan pergumulan mereka. Tuhan nyatakan kasih-Mu. Lingkungan kami ini juga Engkau berkati, berikan sukacita, berikan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang mengasihi kami, yang berkenan hadir di tengah-tengah kami hari ini untuk memberkati kami. Dan jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan yang mengganggu kami saat-saat beribadah, bersatu hati kami memelangi, mengusirnya di dalam nama Yesus. Kami perintahkan keluar, enyahlah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang murah hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang begitu indah yang dinyatakan bagi kita hari ini. Dia menolong kita untuk beribadah sebab kita percaya Dia memberkati kita hari ini dari kekayaan, dari kemuliaannya. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita, ku dijangkaunya.
setiamu. Demi manusia kau berkorban, kau disalibkan, tujukan tanganmu untuk tebus semua dosa manusia. Haleluya, puji Tuhan. Dalam segala keadaan apapun pergumulan kita di bumi ini, biar kita serukan kepada Tuhan. Sebab biarpun dia di tempat tinggi, dia mendengarkan kita dan dia mengulurkan tangannya untuk menyelesaikan semua pergumulan kita. Dan kita percaya karena dia yang sudah mengampuni kita semuanya. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan bersukacita. Saya undang kita semua bersama kita bangkit berdiri. Anggur sukacita. Haleluya. Haleluya. Sungai sukacitaku mengalir dalamku. Anggur sukacitaku melimpah dalamku. Bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dari atas sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka pujimu di setiap waktu.
Biarlah ini semuanya senantiasa kita miliki sepanjang kehidupan kita, apapun keadaan kita. Biar sukacita dari Tuhan ini senantiasa berlimpah memenuhi hidup kita. Dan kepujian kita, puji-puji Yesus. Haleluya. Dan kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita, dan kita boleh rasakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, memperdulikan kita, memperhatikan seluruh hidup kita, dan Dia peduli hari ini bagi kita lewat firman-Nya. Saya undang kita semua bersama kita bangkit berdiri, angkat pujian kita menjadi seperti Kau Yesus.
Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sudah kami terima dari Bapa, kami sungguh berterima kasih. Lebih lagi Bapa, pada malam hari ini Tuhan, kami hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya Bapa, ini bukan karena kekuatan kami, tetapi kami sungguh menyadari itu semua oleh karena Bapa. Oleh sebab itu, kami datang ke tempat ini Bapa, membawa tubuh jiwa roh kami Tuhan menjadi sebuah persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Hingga malam hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami. Kami mau belajar dari firman-Mu sehingga kami boleh mengerti kehendak Allah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau rapi kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, mulai dari yang termuda dan yang tertua, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan. Kembali saya menyapa sedang jemaat yang bertempat ini. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena orang Tuhan kita boleh melewati hari-hari kita, sehingga kita malam hari ini boleh berkumpul bersama-sama memuliakan nama Tuhan, bahkan boleh kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana dalam setiap langkah hidup kita memang sungguh Tuhan memelihara hidup kita. Apa kita pelajari pun sungguh kita bisa merasakan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ya, dalam hidup kita, ya, proses yang kita alami, kita belajar untuk mengerti dari setiap apa yang kita alami. Ya, Tuhan tentu punya rencana. Firman Tuhan sudah mencatat bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang indah. Ya, setiap orang dipersiapkan untuk rencana yang indah. Tetapi untuk mencapai sebuah rencana itu tentu Tuhan ingin melihat proses yang kita alami. Minggu lalu kita belajar bagaimana perempuan Kanaan itu datang menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu apa yang ia inginkan. Tuhan tahu apa yang ia gumuli. Tuhan tahu kalau anaknya sakit. Tetapi Tuhan ingin melihat proses bagaimana ia mencapai rencana yang indah itu. Kita juga tentu dalam hidup kita, Tuhan tentu tahu, bahkan Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Tetapi Tuhan ingin melihat dalam hidup kita apa yang kita alami, proses-proses yang kita alami, sehingga firman Tuhan mencatat bahwa berbahagialah kamu jika kamu masuk ke dalam pencobaan, sehingga kamu diuji seperti emas murni. Kita bersyukur kalau ada ujian itu bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk menaikkan level kita. Sungguh Allah memelihara kita, ya. Dalam firman Tuhan juga mencatat bahwa segala pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita lihat sekeliling kita,
iya kok nggak seberat itu. Seberat itu yang dialami daripada saya, sama-sama anak Tuhan. Tetapi kenapa sepertinya dia tidak mengalami? Tuhan nggak berikan cobaan melebihi kemampuan kita. Kalau serasa lebih kuat, artinya kita lebih kuat. Malam hari ini, mari kita pelajari tentang bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Tetapi dalam sebuah pemeliharaan itu juga ada kalanya seizin Tuhan, ya. Tuhan ingin kita maju lebih dari level yang sebelumnya. Mari kita baca dulu Mazmur 116 ayat 57 dan ayat 5 dan 7. Ini sebuah keyakinan kita malam hari ini bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Ia adil, Ia menyayangi kita, Dia memelihara hidup kita. Kalau kita sudah lemah, ya tentu Tuhan selamatkan. Tak dibiarkannya kita tergeletak gitu ya. Tuhan mengatakan juga, ya, jangan takut, aku memegang tangan kananmu. Tuhan mencatat. Malam hari ini kita belajar bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi ada proses yang harus kita alami juga. Mari kita baca 116 dari kitab Mazmur ayat 5 dan sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembali tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, si Mazmur mencatat bahwa ini sebuah kesaksian dalam hidupnya. Kelai menuliskan judul perikop ini, terluput dari belenggu maut. Kalau kita baca, memang si Mazmur menyaksikan bagaimana Tuhan menyelamatkan dia dari belenggu maut. Hari-hari ini ya, kita beberapa bulan yang sudah kita lewati ini sering sekali maut mengancam hidup kita. Tetapi syukur karena kemurahan Tuhan, ya, kita bisa lolos dari hal itu. Kalau kita boleh ingat bagaimana COVID baru-baru menyerang negara kita ini, ya, semua orang takut, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya. Tapi kita memang harus ikuti apa anjuran pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi oleh sebab itu juga ada yang sudah ikuti protokol, memang itu sudah memang ya otoritas Tuhan dalam hidupnya memang harus diakhiri begitu hidupnya. Tetapi kita bagi anak-anak Tuhan yang lepas dari maut itu, kita patut bersyukur. Ya, banyak hal ya, bukan hanya dari segi kesehatan, segi ekonomi, ya, mengancam juga. Ya, tetapi Tuhan mencukupkan kita dalam segala hal. Hingga sudah 1 tahun lewat pandemi ini, kita boleh bertahan, bersuka cita. Ya, Tuhan cukupkan segala hal kita. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara hidup kita. Ya, si pemazmur juga merasakan hal seperti itu. Dia katakan Tuhan itu pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Ketika ia lemah, Tuhan selamatkan kita. Kita juga dalam hidup kita sehari-hari kadang lemah, ya, secara fisik, secara rohani. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tentu kita hari demi hari dikuatkan. Rasul itu ia katakan kepada jiwanya, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, ini cerita tentang kesaksian si pemazmur, bagaimana ia merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Dia diselamatkan Tuhan dari belenggu maut, begitu ya. Dia juga dilepaskan dari musuh-musuhnya. Hari-hari ini juga kita merasakan seperti itu. Tuhan sungguh memelihara kita. Dalam hal ini yang Tuhan inginkan kita, ya, percaya dan bersyukur. Minggu lalu kita belajar juga tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan Nabi Elia. 3,5 tahun lamanya kekeringan terjadi di masa itu, tetapi Tuhan pelihara Elia. Ketika semua orang mengalami kekeringan, ya, gitu ya, Tuhan katakan, Elia kamu tinggal di sungai Kerit, gitu ya, Kerit. Tuhan pelihara dia, ya, minum dari sungai Kerit. Kemudian
Tuhan suruh burung gagak pagi dan petang mengirimkan makanan. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh aspek hidup kita, kemudian kita bersyukur dalam hal apapun, dalam hal kekeringan itu pun tetap bersyukur. Tentu Tuhan tak biarkan kita. Ayat mencatat kemarin, ada burung gagak mengirimkan makanan ya, kepada Nabi Elia pagi dan petang. Ya, sampai pada akhirnya sungai Kerit itu menjadi kering. Jadi Tuhan sungguh memelihara kita. Jadi tak usah terlalu overthinking gitu ya tentang kehidupan. Bagaimana ini, bisanya nanti, bisanya enggak. Nah, kalau kita terlalu memikirkan, ya, artinya kita itu sudah memungkiri kekuatan Tuhan. Nah, begitu. Mari coba kita pelajari sekali lagi. Ada hal-hal yang boleh kita perhatikan, yang bisa kita tiru. Bagaimana hari-hari ini juga tentu kita mengalami peristiwa-peristiwa yang hampir sama dengan Nabi Elia. Jadi kita akan belajar bagaimana ia boleh melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. 1 Raja-Raja 17 kita kembali membaca, dimulai nanti ayat yang pertama dan ayat yang sampai ayat yang ke-6. Dalam kehidupan kita akan pelajari nanti bahwa dalam hal baik, ya, dalam hal yang kurang baik juga Tuhan ingin kita belajar percaya kemudian taat. Ada orang percaya sama Tuhan, tetapi dia nggak taat. Ya, percaya Tuhan, benar firman, tetapi ketika dituntut untuk melakukan, sudah tidak lakukan lagi. Tetapi kita belajar malam hari ini bagaimana Elia boleh melewati masa-masa itu. Mari kita baca ya, perlahan saja 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 supaya kita boleh masuk ke dalam cerita ini dan mengerti situasi dan kondisi yang terjadi pada masa zaman Nabi Elia. Dimulai ayat pertama 1 Raja-Raja 17 ayat 1, 1, 2, 3 ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang beriani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, sungguh kita tahu tadi peristiwa yang dialami gitu ya. Tuhan berfirman melalui Nabi Elia bahwa di masa itu ya, karena berat dosa atau perilaku bangsa Israel di masa itu, Tuhan hukum sehingga mereka mengalami sebuah kekeringan ya, tidak ada hujan turun ya, jadi tentu saja dari segi perekonomian gitu ya, kacau di masa itu. Tetapi Tuhan pelihara Nabi Elia melalui firman Tuhan. Tuhan katakan pergi ke sungai Kerit. Kemudian Tuhan katakan nanti pagi dan petang burung gagak akan mengirim makanan untuk Nabi Elia. Firman Tuhan sungguh nyata, tidak hanya dikatakan, tetapi tentu kalau Tuhan sudah berfirman pasti terjadi. Itu yang kita yakini. Benar, pada ayat yang ke-6 firman Tuhan mencatat bahwa pagi dan petang burung-burung gagak dan burung gagak itu membawa roti dan daging kepada si Nabi Elia sampai pada akhirnya sungai itu kering gitu ya. Jadi dalam kehidupan kita, kalau dalam praktek sehari-hari kita ya mungkin ada kalanya memang kita mengalami peristiwa yang dialami si Nabi Elia gitu ya.
ada permasalahan hidup dari segi ekonomi, dari segi apa saja, gitu ya, pekerjaan kah, gitu ya, atau dalam keluarga. Tetapi ingat bahwa tadi sudah dikatakan dalam Mazmur 119 bahwa orang yang sederhana dari Tuhan itu ya, Tuhan selamatkan. Saat dia lemah, Tuhan selamatkan, Tuhan pelihara. Itu yang terjadi di zaman Elia. Tuhan selamatkan ya, Tuhan pelihara. Tetapi kita lanjut ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Cukup ayat 7 saja, ini yang menarik. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya. Nabi Elia sungguh merasakan penyerang Tuhan. Ya, pagi burung datang bawa dia roti begitu ya, kemudian bawa lagi daging. Hari demi hari berlalu seperti itu ya. Mulai merasakan zona nyaman begitu ya. Tetapi firman Tuhan mencatat ayat ke-7. Ya. Sungai itu jadi kering. Kalau kita pelajari lebih dalam, bukan tidak mungkin Tuhan membuat sungai itu nggak kering. Khusus untuk Nabi Elia sungai itu nggak kering lah, karena Tuhan mau pelihara. Mengapa sungai itu kering? Ya, saya pelajari begitu. Mengapa Tuhan izinkan sungai itu kering? Tuhan kan sayang Nabi Elia. Nabi Elia sudah banyak melakukan hal menyampaikan firman Tuhan. Mengapa kok sungainya kering? Ya biarkan aja lah mana sungainya itu tetap mengalir. Atau Tuhan bukakan mata air gitu, supaya Nabi Elia tetap di situ, tetap dipelihara, datang pagi dan petang datang burung gagak, gitu ya. Kemudian air tetap sampai masa itu lewat. Tetapi ayat mencatat sungai itu jadi kering. Tentu ada maksud Tuhan. Ya, mengapa Tuhan izinkan terjadi kekeringan? Sama seperti dalam hidup kita. Mengapa Tuhan izinkan ada suatu masalah dalam hidup kita? Masalah yang dialami Nabi Elia. Dia sudah nyaman di sungai kering itu, tapi kering. Ya, kita juga seperti itu. Mengapa Tuhan izinkan sungai kering itu kering? Mengapa Tuhan izinkan permasalahan hidup itu terjadi dalam hidup kita? Yang pertama supaya kita bergerak pada rencananya Tuhan. Jadi enggak merasa sudah nyaman gitu saja, udah saja. Bahkan nantinya malah justru berharap bukan lagi sama Tuhan, berharap kepada si sungai kering. Elia, Tuhan izinkan mengalami sungai kering itu supaya ia bergerak. Ayat 8 kita lanjut, ayat 8 dan ayat ke-9. Ayat 8 dan ayat ke-9. 1, 2, 3 ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi pencerahan. Gitu ya. Jadi Tuhan ingin Nabi Elia itu bergerak, ya, pergi dari sungai Keret menuju wilayah Sidon ke sebuah tempat yang bernama Sarfat. Jadi kita juga seizin Tuhan memang pada mengalami kekeringan, supaya kita tidak merasa nyaman di situ saja. Ya, sudah. Jadi pada akhirnya nanti bisa hanya berharap pada sesuatu itu. Apapun kita anak-anak gitu ya, atas izin Tuhan, atas izin orang tua, harusnya bisa mengalami kekeringan. Kami masa-masa kecil kami, apa yang kami minta enggak langsung dikasih. Pak minta ini, enggak langsung ada prosesnya, sehingga bisa menghargai apa yang diterima. Gitu ya, kalau itu anak remaja. Jadi kalau kita ya memerlukan sesuatu, katakan sama orang tua, gitu ya, tidak diberikan langsung, tetapi artinya orang tua tentu ingin melihat bagaimana kita proses yang kita alami. Nabi Elia, ya, bukan tidak mungkin Tuhan buat sungai Keret itu tetap mengalirkan air, tetapi Tuhan ingin Nabi Elia itu pindah dari tempat itu, sehingga ia nanti dipelihara melalui perantaraan
seorang janda di Sarpat. Kita juga hari ini kenapa masalah seizin Tuhan terjadi, supaya kita itu tidak merasa nyaman dengan posisi yang kita alami, sehingga kita tidak lagi berharap kepada Tuhan, tapi berharap kepada sesuatu yang kita andalkan itu. Di posisi ini Nabi Elia mulai mengandalkan Sungai. Yang kedua tadi, supaya ya Nabi Elia itu nggak berharap pada Sungai Kerit itu. Hari ini juga kita anak-anak Tuhan kadang kalau dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sulit, ketika kita punya pengharapan atau kita punya sesuatu yang bisa kita andalkan, seringkali kita tertuju pada sesuatu yang kita andalkan. Contoh dalam kehidupan sehari, misalnya dalam keadaan ekonomi yang tidak baik, kita punya keluarga yang bisa kita andalkan, yang selalu mensupport kalau ada permasalahan, sehingga kita jadi tergantung. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak inginkan Nabi Elia itu bergantung hanya kepada si Sungai Kerit. Ya, jadi yang pertama, mengapa Tuhan izinkan permasalahan terjadi? Satu, supaya kita bergerak maju pada rencana yang Tuhan. Kemudian yang kedua, supaya kita tidak berharap pada sesuatu yang mampu kita andalkan. Entahkah itu orang tua, anak-anak, entahkah itu suami, kalau istri yang hanya mengandalkan suaminya, ketika suaminya tidak bisa lagi diandalkan, bisa jadi kecewa. Atau orang tua, ketika anak-anak sudah, orang tua tidak mampu lagi dan oleh anak-anak mulai mencari jalan yang lain, begitu ya. Tetapi Tuhan tidak ingin kita hanya berharap pada satu titik itu. Kemudian yang ketiga, supaya tidak sombong. Jadi kalau kita alami permasalahan, ya kalau kita sudah mulai nyaman di posisi itu, izin Tuhan kita pasti nanti mengalami sesuatu kekeringan, ujian, cobaan, supaya kita tidak sombong. Ya, Nabi Elia juga harus mengalami itu, supaya ia tidak merasa wah, sini sudah nyaman, yang lain nggak dipikirkannya lagi. Dia tetap di Sungai Kerit, belum melanjutkan tugasnya sebagai seorang nabi. Tetapi Tuhan inginkan dia maju bergerak. Nah, kita juga itu yang kita pelajari, bahwa dalam hidup kita atas izin Tuhan memang begitu ya, kita harus mengalami itu supaya level iman kita naik. Ujian itu bukan melemahkan kita, tapi bersyukur karena kita diuji Tuhan, membuktikan kita mempunyai nilai yang baik. Kalau orang nilainya baik, tentu naik kelas. Kalau dia nilainya buruk, stuck hanya di kelas itu saja. Itu yang kita pelajari. Kemudian, apa yang Elia lakukan? Untuk mengatasi kekeringan itu? Dia sudah nyaman, gitu ya. Ayat mencatat Elia taat dan dengar-dengaran. Ayat 7 tadi. Ayat 7, situasinya bahwa sungai itu kering. Kemudian datang firman Tuhan kepada Nabi Elia, bersiap pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10, mari kita bersama-sama membaca ayat yang ke-10. Ini yang ia lakukan. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3 ya. Setelah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah dia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan bayi api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika mengalami sebuah ujian itu, Tuhan inginkan kita taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan hari-hari. Ya, ada firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Ketika mengalami proses, Tuhan katakan pergi. Elia tidak apa ya? Elia itu selalu taat ya, begitu ya. Dia taat, dia katakan, firman Tuhan mencatat ketika dia mengatakan firman Tuhan bersiap pergi, kemudian dia lakukan seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Kita juga dalam keadaan yang apapun yang kita alami, kita mau belajar taat melalui firman Tuhan yang kita dengar, melalui firman Tuhan yang kita dengar melalui hamba Tuhan, atau melalui firman Tuhan ketika kita sedang belajar dalam membaca firman Tuhan. Tentu ada Roh Kudus yang selalu mengajari kita melalui doa-doa kita. Jadi apa yang
ia lakukan Nabi Elia ketika ia mengalami kekeringan? Yang pertama, ia taat kepada firman Tuhan. Itu yang kita pelajari. Kemudian yang kita pelajari bagian yang kedua adalah Elia tidak takut. Elia tidak takut. Mengapa saya katakan dia tidak takut? Kalau kita pelajari bahwa Tuhan suruh dia ke Sidon. Tuhan suruh dia ke Sidon. Ingat bahwa Sidon itu rajanya adalah orang tua Isabel. Kalau kita perhatikan, Isabel itu istrinya Ahab, ya, yang ingin mencabut nyawa Nabi Elia. Ingat bahwa nabi di masa itu, ya, nabi-nabi di masa itu sudah dibunuh, gitu ya, nabi-nabi yang oleh si Isabel. Tetapi si Elia nggak takut ya. Kadang dalam hidup kita juga gitu, banyak alasan untuk takut ketika ikut Tuhan. Tetapi Nabi Elia tidak takut. Ayo kita baca dulu Roma 11 ayat ketiga dan 4. Tuhan suruh dia justru ke tempat yang dia takuti harusnya. Ayo kamu pergi ke sana. Padahal kalau ia boleh membantah Tuhan, tetapi dia tetap lakukan firman Tuhan. Roma 11 ayat 3 dan 4. Mulai ayat yang kedua, 2, 3, 4. Roma 11 ayat 2, 3 dan 4. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Allah tidak akan menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu dia melakukan besar kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Allah. Gitu ya, jadi banyak di masa itu yang nabi-nabi dibunuh ya, oleh istrinya Ahab, itu Isabel putri Raja Sidon. Tapi Tuhan justru suruh Nabi Elia pergi ke wilayah sini. Kalau Elia punya alasan kepada Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan, tentu dia boleh katakan, Tuhan, ke tempat yang lain aja lah, gak usah ke Sidon. Tuhan tahu, ya, tadi sudah dibilang, Tuhan mereka sudah membunuh nabi-nabimu, membakar mesbah-mesbah, gitu. Tetapi ya, Elia tetap melangkah maju. Kita juga anak-anak Tuhan ya, dalam hari-hari ini ya, banyak hal yang bisa sebenarnya membuat kita khawatir. Kalau kita mau untuk khawatir menatap masa depan, apalagi masa depan kemudian itu bagaimana itu hari kemudian, bisa kita lalui enggak? Anak-anak, apalagi zaman sekarang ini, hal yang paling dikhawatirkan sebenarnya bukan orang tua. Kalau orang tua hanya berapa tahun lagi lah langkah hidupnya. Kami anak-anak pemuda ini, apalagi remaja, bagaimana nanti kehidupan mereka ke depan? Kalau kita boleh jujur, pendidikan di Indonesia, apa yang mereka alami? Seringkali kami kalau ibadah remaja sengaja itu saya tes anak-anak, tahu nggak mereka apa yang mereka pelajari? Kadang nggak tahu. Bagaimana itu tentang pengetahuan umum pun kadang-kadang anak-anak nggak tahu. Kemudian dari keterampilan, kadang juga nggak tahu. Kita sudah dibuahi dengan teknologi digital, handphone, sosmed, permainan, game, belum lagi narkoba merajalela, belum lagi hal yang lain kenakalan remaja. Bagaimana? Kalau anak-anak boleh khawatir, tetapi itu kita bedakan dengan orang lain. Kita anak-anak Tuhan, anak remaja tempat ini tentu hanya bersandarkan hidup kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan mencatat bahwa kalau kita menjalankan hidup kita, masa depan sungguh nyata, sungguh cerah. Orang tua juga memikirkan anak-anaknya, bagaimana anakku yang nanti tamat kuliahnya kah? Kuliahnya dia sanggupnya ke kuliah kah? Menikahnya nanti atau enggak? Bisanya kuliahnya nanti sementara aku sudah sakit. Jadi banyak alasan untuk khawatir. Bagaimana aku kerja ini? Berapa tahun lagi aku kerja?
Sanggupnya kursi ini masih dipakai orang apa enggak? Masih larisnya jualan atau jualan? Bagaimana nanti? Kalau punya alasan untuk khawatir, bisa dibuat. Bisa kita takut. Nabi Elia bisa takut ya. Ayat pun catat dia takut. Gimana Tuhan? Mereka itu udah bunuh banyak. Tetapi Nabi Elia melangkah maju karena dia tahu, yakin dan percaya bahwa Tuhan pelihara hidupnya. Ayo kita juga dalam hidup kita sehari-hari bisa kita buat alasan takut dan khawatir. Mari kita jauhkan itu. Kita boleh contoh Nabi Elia, tetap melangkah maju dalam rencana Tuhan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga. Tadi apa yang dilakukan Elia ketika masa kekeringan? Pertama, Elia taat perintah Tuhan. Kemudian ia tidak takut melangkah maju bersama Tuhan. Kemudian yang ketiga, Elia mencari berkat dengan caranya Tuhan. Ayat yang ke-10 tadi, ayat ke-9, kita ulangi 9 dan 10 supaya kita bisa lebih mengerti. 9 dan 10, 1, 2, 3 ya. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Dalam keadaan yang tidak baik tadi, dalam permasalahan yang ia alami, Nabi Elia itu mengikuti caranya Tuhan supaya ia boleh melanjutkan kehidupan. Tuhan katakan, kamu pergi ke wilayah Sidon, ke sebuah janda Sarfat. Nanti di sana Tuhan pelihara melalui janda Sarfat. Dalam kehidupan yang kurang baik, seringkali manusia mencari jalan pintas hanya untuk menyelamatkan diri. Jalan pintasnya bukan untuk hal yang baik, tetapi melalui cara-cara yang tidak baik. Misalnya, mohon maaf, ketika jualan, tengok nggak laris, harus dibuat pelaris supaya bikin laris. Ada seperti itu. Atau ketika mau kuliah, begitu ya, lihat ketinggalan, bagaimana caranya supaya nilainya baik, gitu ya. Sogok dosennya, datang sama dosen supaya dikasih nilainya baik. Banyak seperti itu. Anak-anak mau ujian, cari jalan pintas, buat kopean, mengopek dia, dipersiapkan jawabannya di kertas. Tuhan tidak inginkan itu. Ketika mengalami keadaan yang tidak baik, Tuhan mau kita menggunakan caranya Tuhan. Elia lakukan sesuai dengan cara Tuhan. Bersiap pergi ke Sidon. Ia pergi, temui nanti ada seorang janda Sarfat yang melihara hidupnya. Itu yang dialami. Contoh lain. Adam ketika tidur diberikan Tuhan jodohnya. Artinya Adam dapat berkat melalui caranya Tuhan. Ada banyak binatang-binatang di Taman Eden, tetapi ayat mencatat tidak ada yang bisa jadi penolong si Adam. Adam tidur, Tuhan akhirnya ambil tulang rusuknya, membuat seorang penolong baginya. Artinya Adam dapat berkat melalui caranya Tuhan. Kita juga hari-hari ini ketika mengalami masa yang sulit ataupun tidak sulit, coba mendapat berkat itu dengan caranya Tuhan. Jangan mengambil yang bukan bagian kita, atau mengambil sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu bagian yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, jadi ketika mengalami proses itu, Elia melakukan yang keempat, ia tetap melayani Tuhan. Nah, ini yang sulit. Ketika mengalami kekeringan, banyak permasalahan, sering kali anak-anak Tuhan justru meninggalkan Tuhan. Tapi Nabi Elia dalam situasi itu dia melayani Tuhan. Melalui apa? Melalui perkataan iman. Sehingga dalam hidupnya menjadi sebuah kesaksian. Mari kita baca ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13.
Atau dimulai ayat 12 saja, 12 dan 13. 1 Raja-Raja 17, 1 Raja-Raja 12. Ayo, 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-12 dan 13. Boleh kita baca. 1 Raja-Raja 17, 12 dan 13. 1, 2, 3 ya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengelola bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bulat kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagiku dan bagiku. Dalam cerita ini, pembacaan ini kita boleh tahu bahwa memang benar Nabi Elia itu sungguh percaya kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Kalau boleh takut sekali lagi, kalau boleh takut sekali lagi, bisa dia takut. Si perempuan sudah menjelaskan keadaan situasinya, cuman punya beberapa sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung, kami makan baru kami mati. Kalau dia boleh khawatir, mana ini? Tuhan bilang ke janda sarpat, rupanya jandanya janda yang miskin begitu ya. Dia pun tinggal hidupnya setelah itu mati gitu. Kalau dia boleh mengeluh sama Tuhan. Tuhan bagaimana ini? Bukannya Tuhan kirim saya kepada janda yang kaya gitu. Kok ini malah janda yang punya segenggam tepung aja? Boleh dia mengeluh. Tetapi dalam situasi seperti itu pun Elia melayani Tuhan melalui perkataannya. Ia memang menunjukkan bahwa ia percaya kepada kuasa Tuhan, taat kepada Tuhan, percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Ia katakan kepada perempuan itu, jangan takut. Bayangkan kalau kita di posisi si Elia, kita pun sebenarnya takut, tapi bisa katakan jangan takut gitu. Tetapi Elia sungguh melayani Tuhan melalui perkataan imannya, sehingga benar mukjizat itu terjadi. Bahkan Tuhan pelihara sampai akhirnya hujan turun. Bahkan anak itu juga, si perempuan itu dan anak itu Tuhan pelihara begitu ya. Ayat mencatat ayat 14, ayat yang ke-16, lompat saja ayat ke-16 sama-sama. Ini perkataan iman. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran firman Tuhan, tentu pasti terjadi. Ayat 16, 1, 2, 3 ya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak kekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perkataan. Ini yang menjadi renungan kita ya. Dalam situasi apapun tetap layani Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang tinggalkan Tuhan ketika situasi yang tidak baik. Tetapi kita Tuhan justru di tengah situasi yang tidak baik nyata kasih karunia kepada kita ya. Ini yang menjadi renungan kita. Kita yakin hari-hari yang kita lalui ini, apapun yang kita lalui, ingat bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Ia adil dalam segala hal. Dia menyayangi kita, Ia memelihara kita. Ketika kita lemah, Ia menyelamatkan kita. Makanya kita boleh katakan kepada jiwa kita, tenanglah jiwaku, karena kita yakin dan percaya Tuhan Gembala kita, Dia akan selalu mendampingi kita dalam segala hal. Ini menjadi renungan kita. Mari pemain musik boleh masuk ke depan. Dalam setiap hidup kita, apapun yang kita alami, mari andalkan Tuhan. Mari percaya bahwa Tuhan memelihara. Mari kita naikkan pujian kita. Ajarku mengerti segala rencanamu. Kita yakin percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, asal kita mau berserah kepada Tuhan.
Korintus 3